Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la nuhsi sana'an kama athnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita melanjutkan aktivitas kehidupan ini yang harapannya kehidupan kita senantiasa diisi oleh amal-amal terbaik. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba mentelaah fikih kurban atau fiqhul udhiyah. Saya mohon izin untuk memulainya dengan menggunakan kitab Sahih Fiqhus Sunnah, mana dalam kitab ini dijelaskan tentang ta'rifat atau definisi daripada apa itu al-udhiyah. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udhiyah bermakna adalah ma yudhka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Apa yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari an-nahr, ayyamin nahr. Atau bahasa kita adalah hari tasyrik. Itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Disyariatkannya udhiyah, para ulama bersepakat bahwa surah Al-Kautsar ayat kedua ini adalah perintah daripada diwajibkannya atau diperintahkannya udhiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Adapun di dalam hadis kita temukan banyak sekali tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang pensyariatan udhiyah. Di antaranya adalah hadis dari Anas radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahan Nabi, bahwa Nabi pernah menyembelih, berudhiyah bikabasyaini, yaitu dengan 2 ekor biri-biri, amlahaini yang putih, akronaini yang mempunyai tanduk, dzabahahuma biyadihi, keduanya disembelih melalui tangannya. Wasama wa kabbara, kemudian Nabi membaca bismillah sebelum menyembelih, kemudian bertakbir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan ta'rifat atau pengertian daripada udhiyah dan bagaimana awal mula pensyariatannya di dalam ajaran agama Islam. Kemudian saya akan masuk kepada
di mana dalam udhiyah ini kita harus mempunyai semangat atau motivasi bahwa perintah untuk berkurban adalah perintah yang ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan ma'amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dammi. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Jadi selain Allah memotivasi kita untuk berkurban, Allah juga memberikan busyra, kabar gembira, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari Nahr atau pada hari kurban tersebut, Idul Kurban, adalah mengalirkan darah kurban. Oleh karenanya, kita akan melihat bagaimana hukum kurban itu sendiri. Para ulama menggolongkan bahwa kurban ini masuk dalam kategori sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa menjadi sunnah muakkad? Karena melihat betapa di situ ada perintah fasholli li rabbika wanhar, maka sembelihlah. Seakan-akan ini adalah perintah yang wajib. Kemudian juga betapa ada ancaman bagi orang-orang yang tidak melakukan udhiyah pada hari tersebut padahal dia mampu. Sehingga para jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Akan tetapi mazhab Abu Hanifah menggolongkan bahwa udhiyah ini atau berkurban ini wajib bagi mereka yang mempunyai kelapangan harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki dan dia tidak menyembelih, maka janganlah mereka mendekati masjidku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini maka mazhab Abu Hanifah menjadikan hukum berkurban adalah wajib, tentu bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta. Ala kulli hal, kita melihat bahwa hukum berkurban ini mentok-mentoknya adalah pada taraf sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan bagi kita. Oleh karenanya seseorang muslim itu bukan berkurban sekali dalam seumur hidup, tapi penekanan kurban di sini adalah setiap tahun dia melakukan kurban. Ini berkisar tentang ta'rifat tadi. Kemudian yang kedua tadi juga saya mulai dengan pensyariatan kurban dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, dan juga tadi juga saya saya sitir tentang bagaimana pendapat ulama tentang hukum berkurban. Selanjutnya, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kita akan memasuki beberapa hal-hal teknis yang berkaitan tentang kurban. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana jika satu ekor kurban untuk satu keluarga. Ini sering menjadi salah kaprah bagi kaum muslimin.
Bahwa dia mengatakan, saya sudah kurban, keluarga kami sudah kurban dengan satu ekor kambing atau dengan satu bagian dari sapi. Maksud dari satu kurban untuk sekeluarga ini bukan berarti satu keluarga tersebut sudah berkurban dengan satu ekor sapi atau 1/7 atau satu bagian dari ekor sapi. Tapi kurban itu adalah tetap diatasnamakan kepada satu orang. Misalkan satu ekor kambing, maka diatasnamakan atas satu orang. Atau satu bagian sapi pun harus diatasnamakan untuk satu orang. Kenapa tidak bisa berkongsi satu keluarga dengan satu kambing atau satu keluarga dengan satu bagian sapi? Karena memang di dalam syariat kita, udhiyah ini masuk kepada kategori ibadah ubudiyah, di mana aturannya kita hanya ikut saja. Sebagaimana kita ibadah sholat, maka tata caranya kita hanya mengikuti saja. Begitu pula kurban, tata caranya pun kita mengikuti. Bagian kambing untuk satu orang, dan bagian sapi itu dan unta itu untuk 7 orang. Dalam hadis dijelaskan bahwa kami berudhiyah, kami para sahabat berudhiyah fi Hudaybiyah. Al-budna an sab'atin wal baqara an sab'atin, bahwa satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Jadi ini clear. Yang disebutkan di situ adalah untuk 7 orang, 7 bagian orang, unta dan juga sapi 7 bagian orang. Adapun yang dimaksud satu kurban untuk keluarga di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, di antara petunjuk Nabi bahwa seekor kambing cukup untuk seluruh keluarganya, yang dimaksud di sini adalah untuk sharing pahalanya. Jadi bukan bermaksud satu keluarga telah berudhiyah atau berkurban dengan satu ekor kambing. Tapi yang dimaksud di sini adalah sharing pahalanya untuk satu keluarga. Kana rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nasa fasara kama tara. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dijelaskan, pada masa Rasulullah seorang menyembelih seekor kambing. Nah ini bahasanya seseorang menyembelih seekor kambing. Jadi satu orang dulu sebagai kurban atas dirinya dan atas keluarganya. Jadi an nafsi wa an ahli. An nafsi wa an ahli. Jadi yang dihitung di sini adalah kurban atas dirinya terlebih dahulu. Adapun an wa an ahli dan untuk keluargaku di sini maksudnya adalah pahalanya juga kami share untuk keluarganya. Begitu. Kira-kira begitu yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi karena maqasid atau tujuan daripada berkurban adalah sebanyak-banyaknya umat Islam semuanya berkurban. Jadi kalau bisa satu orang itu setiap satu keluarga berkurban satu kambing, atau satu keluarga berkurban satu ekor sapi. Itu kalau bisa agniya atau orang kaya dia berkurban dengan satu ekor sapi. Jadi tidak harus satu orang mengikuti saya mau satu bagian sapi, tidak. Jika misalkan dia ingin membeli satu ekor sapi yang diperuntukkan untuk kurban atas nama dirinya, itu pun dibolehkan. Nah tujuannya adalah dari kurban ini ingin mendorong kepada seluruh umat Islam untuk berlomba-lomba semuanya berkurban. Selanjutnya, di dalam masyarakat kita pun sering terjadi penggabungan antara ibadah sunnah dengan sunnah.
Dalam hal ini saya ingin mencontohkan bagaimana jika kurban yang tadi hukumnya sunnah muakkad digabungkan dengan akikah yang juga sunnah muakkad. Apakah ini diperkenankan dalam syariat kita? Maka dalam hal ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan juga salah satu di antara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tidak dibolehkan. Adapun mazhab yang membolehkan di sini adalah mazhab Imam Malik, kemudian Hasan al-Basri dan juga Muhammad ibn Sirin. Beliau membolehkan kurban diniatkan dengan akikah. Nah, di sini saya akan bawakan jalan tengahnya dari ulama kontemporer, yaitu fatwa dari pemerintah Mesir, berpendapat bahwa jika tidak bisa melakukan keduanya karena kemampuan keuangan finansialnya, maka kurban lebih didahulukan daripada akikah. Karena berudhiyah ini waktunya terbatas, hanya pada saat momen Idul Adha saja. Lebih ahsan kalau kita mengutamakan udhiyah terlebih dahulu. Artinya tetap kalau kita ambil kesimpulan dari para jumhur ulama di sini, bahwa udhiyah berkurban tidak bisa disekaliguskan, disatukan niatnya dengan akikah. Harus dipisah. Meskipun ada pendapat yang membolehkan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan kurban diatasnamakan orang yang meninggal? Di sini juga menjadi polemik di tengah masyarakat kita, karena katanya berkorban itu harus disaksikan. Kalau tidak disaksikan, tidak sah. Dan orang yang berkorban itu harus makan dagingnya, karena perintah fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Di situ ada perintah makanlah dan berikan makan kepada orang-orang fakir dari sembelihan udhiyahmu itu. Dari dasar situ maka ada yang berpendapat bahwa berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak sah, karena amalannya sudah terputus dan juga sia-sia gitu. Karena udhiyah ini diperuntukkan untuk, atau syariat ini diperuntukkan untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat tadi bahwa pahala kurban itu bisa di-sharing untuk satu keluarga, dan satu keluarga itu juga bisa di-sharing untuk keluarga yang masih hidup ataupun keluarga yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika orang yang meninggal tersebut sebelumnya telah berwasiat untuk agar dikurbankan, maka ini menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Maka ini menjadi wajar jika karena ada wasiat maka berkurban. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau orang yang meninggal itu tidak berwasiat, maka tidak sah kurbannya. Ini memang menurut Imam Asy-Syafi'i, namun menurut jumhur ulama, termasuk di sini Imam Ahmad ibn Hanbal, membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Dasarnya apa? Dasarnya adalah mengkiaskan dengan ibadah ubudiyah lainnya, seperti ibadah haji. Ibadah haji itu boleh dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Kita bisa membadalkan orang tua atau siapapun famili kita sudah meninggal, kemudian kita hajikan. Ada wasiat ataupun tidak ada wasiat. Nah, di sini ada satu riwayat dari Imam Al-Bukhari menjelaskan, qala ya Rasulullah, inna ummi
tuwfiyat wa ana ghaibun anha ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha qala na'am. Ini dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Maka Nabi SAW bersabda, ya, bermanfaat untuk ibumu yang sudah meninggal. Jadi di situ para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu diperkenankan. Ada wasiat ataupun tidak ada wasiat. Namun lebih diutamakan memang untuk orang-orang yang masih hidup. Dalam satu keluarga maka dicari famili yang masih hidup terlebih dahulu, yang belum berkurban sama sekali. Jika semua satu famili, satu keluarga itu sudah berkurban semua dan ingin mengkurbankan orang tuanya yang sudah meninggal, maka diperkenankan dengan alasan-alasan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan nih antara berkurban dulu atau berhutang dulu. Mana dulu nih yang harus kita utamakan antara kurban dengan hutang? Pada dasarnya hutang ini adalah beban yang dimana dia harus segera ditunaikan. Bahkan di dalam hadis tentang hutang itu, setiap seseorang kullu syuhada yukfar lahu illa dain. Orang yang mati syahid itu akan diampuni seluruh dosanya kecuali kalau dia masih punya utang. Artinya mengerikan kalau kita meninggalkan hutang piutang. Kemudian ada hadis juga, la yul wajid yahillu irduhu wa aqabatuhu. Orang yang mampu, yang punya, orang yang berhutang dan dia punya untuk kesanggupan memulangkannya, tapi dia tidak lakukan, yahillu irduhu, halal. Ini ngeri banget ini. Halal kehormatannya gitu. Dan juga halal untuk ditindak, diberikan ukubah, diberikan resiko, ya ditindaklah bagaimana caranya, dihukum gitu maksudnya. Ya. Kemudian orang yang menunda-nunda orang yang menunda-nunda hutang, zulmun dalam hadis lain. Oleh karenanya, yang mana nih kita tunaikan? Apakah kurban dulu ataupun hutang? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hutang itu adalah hutang yang konsumtif, yang penting sekali untuk makan, untuk rumah, untuk kebutuhan dasar, dan itu dibutuhkan alal faur emergency saat itu juga, maka syariat ini tidak pernah memberatkan kita dengan perintah kurban, dengan perintah haji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dalam hal ini, kalau orang yang tidak mampu sudah tidak dituntut untuk berkurban, maka penuhi dulu hajat hidupnya, apalagi hutang yang sudah jatuh tempo. Akan tetapi hutang yang masih bisa diolah, ya, temponya, ya masih kemungkinan untuk bulan depan ada kemungkinan untuk memulangkan uang tersebut, maka itu dibolehkan. Paling tidak kalau kita berhutang kepada orang itu, adabnya adalah berniat untuk mengembalikan hutang tersebut, bukan berniat untuk menghilangkan harta orang tersebut. Maka dalam hadis ini harus kita camkan, man akhadha malun ahadukum, barang siapa yang mengambil harta atau meminjam harta seseorang di antara kalian, wa yanwi addahu, dia berniat untuk memulangkannya,
addallahu anhu, maka Allah akan memudahkannya untuk memulangkannya, membantu memulangkan hutang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita berniat untuk menghutang kemudian tidak ada niat untuk memulangkan uang tersebut, maka kita pun tidak akan bisa memulangkan uang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana nih hutang atau kurban. Jadi kalau hutangnya itu masih bisa kita kelola dan hutang itu kita mempunyai kemampuan untuk membayarnya dan tidak akan mengganggu dengan, kalau kita berkurban tidak akan mengganggu dengan keuangan hutang tersebut, maka tidak ada masalah untuk melakukannya. Kemudian biasanya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ini kadang bingung bagaimana akad kita. Akad dalam membeli sapi. Karena yang terjadi di masyarakat itu adalah kita membeli sapi dan sapi itu kita tinggal di kandang tempat kita beli tersebut, nanti ketika hari H baru diantar. Ini bagaimana selama tinggal di kandang penjual tersebut, seperti apa begitu. Nah, di sini saya ingin memberikan solusi. Karena memang dalam Islam itu jual beli itu harus detail. Jual beli itu harus jelas. Jangan ada hak salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dizolimi. Dalam Islam itu ada yang namanya akad salam. Akad salam itu adalah akad yang uang kita store terlebih dahulu dan nanti barang akan diantar kemudian. Sebagaimana akad salam ini dalam hadis riwayat Bukhari pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa fi waznin ma'lum wa ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan salaf, jual beli salam maksudnya di sini, maka harus jelas ukurannya, jenisnya, dan waktu penyerahannya. Jadi kalau kita datang ke tukang penjual sapi, kita ingin sapi yang bobotnya sekian, jantan, kemudian sehat dan nanti diantar malam kurban. Maka itu kita sudah melakukan yang namanya jual beli salam, tanpa kita mempunyai kewajiban untuk memberikan makan sapi tersebut atau perawatan sapi tersebut. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah kita membeli jual beli cash pada saat itu dan kita hitung ujroh antara hari kita pembeli sampai hari nanti menyerahkan sapi tersebut diantar kepada kita. Berapa ujrohnya? Biasanya nih yang terjadi masyarakat kita seperti ini. Harga sapi 20 juta, kemudian biaya perawatan selama 10 hari dan pengantaran itu 1 juta. Sehingga totalnya 21 juta. Mungkin itu yang bisa ya kita gunakan jual beli di masyarakat, jual beli sapi seperti itu. Kemudian kita juga mempunyai hewan-hewan yang dibolehkan oleh syariat untuk disembelih dan juga hewan-hewan yang tidak boleh disembelih. Tentunya yang dimaksud uluhiyah ini adalah penyembelihan hewan setelah sholat Id dan selama hari tasyrik sampai tanggal 13 ya. Kalau itu disembelih sebelum hari tasyrik, maka hewan tersebut tidak boleh maksudnya tidak masuk ke dalam kategori udhiyah, tapi dia masuk ke dalam kategori sedekah biasa saja. Ada 4 kriteria, ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak boleh disembelih, tidak boleh dijadikan kurban. Sebelumnya saya ingin menjelaskan 4 jenis hewan kurban itu adalah unta, sapi, dan sejenis sapi seperti kerbau, kambing, domba, kibas, dan seterusnya. Ayam, mentok, bebek itu tidak boleh. Tidak masuk ke dalam kategori kurban.
Nah, selanjutnya ada 4 kategori hewan yang kalau ini terjadi pada dirinya maka dia tidak bisa dijadikan kurban. Arba'un la yajuzna al-udhiyah. 4 hal yang nggak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah aura'un al-bayyinun awaruha. Yang buta dan jelas butanya. Dan ini buta bisa karena cacat dari awal dia lahir, atau buta karena accident. Dan yang kedua adalah wal maridatu al bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Dan yang ketiga adalah wal arja'u al bayyinu dhal'uha, yaitu yang pincang dan jelas pincangnya. Dan yang keempat adalah wal kasiratu allati la tunqi, yang kurus dan sangat nampak sekali kurusnya. Jadi ini empat hewan yang nggak bisa dijadikan kurban: buta, kemudian sakit, kemudian pincang, dan kemudian kurus. Namun nanti kita bisa melihat kategori sakitnya sedang atau berat. Kalau kategorinya sedang, maka kategori sedang dalam arti ini adalah sakit musiman saja, sakit pada saat itu saja. Seperti mungkin terlalu banyak lendir dalam hidungnya, hanya pada saat itu saja, tapi badannya, bobotnya tetap gemuk, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia penyakit yang berat, maka ini sebaiknya tidak dijadikan udhiyah. Ada pertanyaan, bagaimana jika ketika datang ke diturunkan dari kendaraan, kemudian terjadi accident dan menyebabkan kaki dari sapi tersebut patah. Gimana nih? Gitu ya. Ini apakah masuk ke dalam sakit atau boleh disembelih? Nah, bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan ini tidak termasuk sakit yang disengaja. Tapi ini karena accident yang tidak disengaja, dan itu pun terjadi pada saat udhiyah, hari penyembelihannya. Maka bismillah, mudah-mudahan itu tidak termasuk yang dikecualikan dari hewan yang dibolehkan untuk disembelih pada hari udhiyah. Jadi mudah-mudahan itu termasuk juga udhiyah. Bagaimana jika mati? Bagaimana jika hewan itu mati? Nah, ini juga terkadang menjadi ribut di masyarakat. Ketika hari H, malamnya dia mati. Sapi tersebut, apa karena stres atau karena dipatuk ular dan seterusnya. Maka dalam hal ini, dalam berkurban di masyarakat kita, para jamaah, berkurban dalam keadaan sukarela, gotong royong. Di sini tidak ada orang yang bertanggung jawab. Jadi jangan orang yang berkurban itu meminta pertanggungjawaban panitia, gitu ya. Karena adanya panitia pun itu karena rasa gotong royong saja, keguyuban saja. Sehingga kalaupun itu meninggal, maka niat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan mengotori hari yang suci, yaitu hari kurban itu dengan ribut, meminta pertanggungjawaban panitia, meminta ganti rugi, dan sampai berkelahi dan seterusnya. Nah, terus bagaimana jika ada hewan yang hari ini nih besarnya besar jadi-jadian, yaitu hewan yang disuntik oleh mungkin oleh zat-zat yang terlarang sehingga dia terlihat besar gitu. Ada katanya hewan kurban itu supaya gemuk itu disuntik oleh narkoba. Nah, di sini masuk ke dalam kategori hewan jalalah. Itu hewan yang tercampur ya tubuhnya itu dengan yang diharamkan. Sebagaimana ikan lele, itu ada sebagian ikan lele itu yang memakan kotoran manusia. Untuk membersihkan ikan lele itu, maka dia harus di karantina
tidak diberi makan selama beberapa hari, selama 5 hari atau 1 minggu, sampai perutnya itu bersih. Begitu pula jika ada hewan kurban yang pernah disuntik, suntik jadi-jadian ini ya, dengan narkoba, zat haram, maka dipastikan zat haram tersebut sudah dicabut juga, sudah disedot lagi. Terus bagaimana kalau itu sudah tercampur dengan darah dagingnya? Maka ya solusinya mungkin ya bismillah ya, harus dikarantina juga selama beberapa hari, tidak dikasih makan, sehingga zat kimia atau zat yang haram tersebut terbuang. Para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentang biaya operasional kurban. Nah, ini dia. Biaya operasional kurban ini dari mana? Kalau kita berbicara ini, maka kita akan teringat dengan tugas dari Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali itu amarodi bi an udhiya, pernah diperintahkan Rasul untuk mengurus sembelihan, diperintahkan untuk menjadi panitia kurban. Kemudian Sayyidina Ali itu membagikan dagingnya, membagikan kulitnya, membagikan seluruhnya, dan tidak menyisakan. Wa an la u'ti jazzara minha, dan sampai Imam Ali pun tidak membagikan satu bagian pun dari hewan udhiyah tersebut untuk jazar, untuk orang yang menyembelihnya sebagai upah tentunya ya. Jadi ini hadis yang sangat jelas dari Imam Bukhari, dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak boleh memberikan upah kepada jazar. Dalam hal ini jazar ini adalah pemotong itu dan kru-krunya itu ya. Tidak boleh diambil daripada bagian kurban tersebut, tidak boleh. Yang diperuntukkan untuk membayar upahnya tidak boleh. Maka dalam hadis ini dijelaskan, wa qala nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upahnya itu dari kantong-kantong kami. Artinya apa? Ada dana yang khusus diposkan, khusus diberikan dari dana operasional tersebut. Oleh karenanya, ketika kita menjadi panitia kurban, maka harus ditentukan berapa satu bagiannya, misalkan 3 juta. Dan berapa biaya operasionalnya, yaitu 200.000. Sehingga 3 juta itu untuk beli hewannya dan 200.000 untuk biaya operasional panitia kurban di lingkungan. Ini yang lebih asal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menjual bagian dari kurban. Kalau di tempat kita ini biasanya kulit ya yang dijual. Kalau daging, kalau tulang itu bersih lah, masih bersih gitu ya. Kalau kulit ini biasanya terkendala di antara masyarakat untuk mengelolanya. Maka memang dalam hal ini asalnya adalah tidak diperkenankan untuk menjualnya. Semua dibagikan. Kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah. Jadi orang yang menyembelih itu suruh makan tuh. Kemudian wa at'imu, berikan makan kepada para fuqara masakin, waddakhiru, disimpan gitu ya. Dan itu tersebut disimpan. Semuanya itu. Kemudian jika ini dijual, maka sini ada perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah, wa yajuzu bai' juludiha wa sawaqitiha wa ra'siha wa sadaqati bi thamanin dalik. Nah, ini termasuk ini dibolehkan
menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Ruhayyah, Abu Thawr, dan juga dari sebagian mazhab Syafi'i, dibolehkan dalam kitab Nailul Awtar. Dibolehkan jika kulit yang dijual tadi kemudian tetap disedekahkan kepada para duafa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah banyak sedikit membahas hal teknis tentang kurban ini. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan dari bab fikih udhiyah, fikih kurban ini dapat memberikan sedikit penjelasan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga kita praktekkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mampu untuk melaksanakan udhiyah pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memaksimalkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Dan mudah-mudahan nanti sebagaimana perintah Rasulullah SAW ketika sudah masuk ke dalam bulan Zulhijjah tadi, maka kita disuruh wa may yu'azzim sya'airallah. Kita disuruh untuk membesarkan syiar-syiar Allah. Kapan itu? Yaitu pada hari Lebaran Idul Adha. Dan kita tentunya dalam Lebaran Idul Adha juga disuruh untuk menggunakan pakaian-pakaian yang rapi dan bersih. Karena ini merupakan syiar-syiar Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.